Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang nasihat-nasihat agama. Dalam hal ini saya akan menukil sebuah postingan dari One Day One Hadith edisi Selasa 1 Muharram 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2021 Miladiah. Dan tema kita kali ini adalah menghidupkan sunnah Nabi. Berangkat dari sebuah hadis wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati falaysa minni, rawahul Bukhari, yang artinya, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran apa yang dapat dipetik dari hadis tersebut? Yang pertama, dalam bentuk apakah rasa cinta yang kita tujukan kepada Rasul, karena belum sempurna iman seseorang bila tidak beliau yang lebih kita cintai. Yang kedua, bagaimanakah pengertian mengikuti sunnah yang sebenarnya, sementara sholat jamaah malas, apalagi yang lain? Masihkah dikatakan mengikuti sunnah atau diakui sebagai umat yang mencintai Nabi? Yang ketiga, di antara cara mewujudkan kecintaan yang lebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun, entah itu ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, atau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i rahimahumullah, dan imam-imam yang lain, sampai ucapan kita sendiri, kalau itu memang menyelisihi ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yakni menuntut ilmu dan sunnah beliau dan menerapkan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau itu dalam diri sendiri. Lalu wujud yang ketiga adalah dengan berusaha menolong sunnah beliau dengan harta dan dengan jiwa kita, dengan cara menghidupkan dan mendakwahkan kepada orang lain. Kemudian cara atau bentuk yang keempat adalah tidak mengubah agamanya dengan membuat atau melakukan ibadah-ibadah yang baru atau perbuatan bid'ah, atau menguranginya, karena ini berarti dia menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah masih kurang, sehingga perlu ditambah. Lalu wujud yang keempat adalah banyak membaca salawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang keempat, sunnah dalam bahasa Arab artinya jalan. Sunnah Nabi adalah jalan Nabi. Jadi, pada hakikatnya sunnah Nabi adalah agama Islam itu sendiri, bukan yang lain. Jadi, mengikuti sunnah berarti mengikuti agama Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lalu pelajaran yang kelima, pengikut atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bersyahadat dan melakukan rukun Islam yang lain
dan beriman dengan rukun iman yang 6, dan tidak mengamalkan perbuatan yang membatalkan keislamannya. Pelajaran yang keenam, banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan jika mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan kesempurnaan iman dan merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Yang ketiga, akan merasakan manisnya iman. Manisnya keimanan adalah merasakan lezatnya segala ketaatan dan siap menunaikan beban agama serta mengutamakan itu daripada seluruh materi dunia. Lanjut kepada bahwa tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Tema hadis ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Satu, atau yang pertama adalah bukti cinta Rasulullah. Dikatakan di Quran surah At-Taubah ayat ke-24, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha fatijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri atau suami-suami dan kaum keluarga kalian, juga harta yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, sehingga serta berjihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya atau azabnya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik atau orang durhaka. Maha benar Allah segala firman-Nya. Lalu yang kedua, ittiba Rasulullah atau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Diterangkan di Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, terimalah. Apa yang beliau larang atas kalian, tinggalkanlah. Maha benar Allah segala firman-Nya. Lalu yang ketiga, tentang perintah salawat kepada Rasulullah. Hal ini diterangkan oleh Allah pada surah Al-Ahzab pada ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Lalu yang keempat, tentang meneladani Rasulullah. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Shadaqallahul Azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayuhal mustami'un al-kiram, demikianlah tentang perihal menghidupkan sunnah Nabi. Bahwasanya marilah kita mencintai sunnah Nabi agar kita ini termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terbuktinya kita sebagai umatnya Rasulullah adalah kita mengamalkan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, segala kurang dan kecelaan saya mohon maaf, dan semoga kita bisa bersua pada episode berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.